Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca kan? Larangan. Pasal 96 nomor 1 PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN. Berarti ini secara umum melarang kan? Tidak boleh mengangkat lagi. Pasal 99-nya. Pasal 99. Langsung aja ke bawah. Di scroll aja ke bawah langsung itu bisa. Nah, udah pasal 99. Nah, pada saat peraturan mulai berlaku terus, nah, tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Ini bisa ada dua penafsiran kan? Coba bisa sekarang buka lagi yang surat Menpan RB. Ya. Pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat. Ada konsekuensinya kan, Pak? Konsekuensi honorer itu diangkatnya itu masalahnya adalah per tahun. Nah, itu kan. Sekarang pertanyaannya, apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat misal tahun 2018 sudah diangkat itu otomatis berlakunya 5 tahun kan enggak? Setahun-setahun dia, ya kan? Aturannya setahun-setahun gitu loh. Nah, bisa diberhentikan, bisa lanjut, betul kan Pak? Nah, sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi nggak nih tahun 2023, itu masalah utamanya. Kecuali kalau di SK-nya ngangkatnya 5 tahun, tahun 2018, itu clear, nggak ada masalah, nggak ada penafsiran. Tetapi kalau ini masih belum clear Pak. Nah, di Permenpan RB ini larangannya keras Pak. Larangannya itu bahkan kalau mengangkat lagi, itu akan kenakan sanksi. Di paragraf paling bawah coba kita lihat. Terus ke bawah aja, langsung saja ke bawah. Yes, up. Nah, ke atas sedikit. Terus ini yang 15-11 bukan? Bukan yang ini kayaknya, bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Yang bulan Mei. Satunya lagi. 21 Mei. Masih almarhum Pak Cahyo Kumolo. 31 Mei ya, Pak. Nah, di 185. Operator? Jawab dulu ini deh kalau gitu. Ya, udah ini ya kan? Poinnya udah dapat ya. Mbak, ya silakan. Langsung aja kalau enggak silakan Mbak Minta atau Mbak Eva kalau bisa ini. Oke, jadi kalau sebetulnya ya, kalau kita lihat di PP-nya kan clear ya Pak ya, semenjak diundangkan 5 tahun itu tidak bisa, 5 tahun masih bisa gitu ya. Tapi 5 tahun itu sebetulnya kan tadi saya bilang, secara pendataan justru banyak pengangkatan itu setelah 2018 ya kan, setelah PP berlangsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran, ya banyak yang melanggar gitu. Justru itu kita buat surat ini 1511 supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu. Berarti di layoff semua Januari itu, nggak boleh ada lagi. Iya, nggak bisa. Kelihatannya nggak jelas Pak. Nah nanti baik kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya. Ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi. Sorry, PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ya kan? Honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh. Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah malah jadi tambah ribut nanya. Jadi mohon izin Pak Deputi, mohon arahan apakah perlu kita soundingkan ke Pak Menko Pak untuk mengklirkan masalah ini Pak, karena ini efeknya kalau seandainya ini tidak jelas tadi apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi, berarti tanggal 1 Januari layoff semua Pak, honorer itu Pak, se-Indonesia itu Pak. Wah itu gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Kementan Pan RB, apakah sudah ada formula tentang itu keputusan dari para pimpinan di sana?
Kira-kira kapan dikeluarkan? Seharusnya sih tahun ini, Pak. Sebelum Ya. Tapi targetnya memang sebelum Januari. saran saya sebelum habis Desember ini, karena itu akan dipakai. Iya. Sehingga saya tidak perlu lapor Pak Menko. Kalau saya lapor Pak Menko itu terkait itu akan diatasi oleh Kemenpan RB. Kalau ada janji sebelum tanggal 31 bisa keluar, ya alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Menpan RB misalnya seperti itu. Jadi akan ada janji akan dikeluarkan, nanti keputusannya seperti apa kita lihat. Tapi ini sekarang ditutup atau masih ada lagi? Yang lain-lain saran-saran Pak. Oke, sekalian aja saya sedikit simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semuanya harus sedikit berlapang dada dan juga melihat kesemuanya lah secara komprehensif tentang terkait problema ini. Tadi di awal pembukaan sudah saya sedikit sampaikan bahwa pada saat saya mendampingi Pak Menko menerima Menpan RB, ada pembicaraan dalam tanda kutip sangat rahasia, kemudian setelah itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah percayalah pada Bapak Presiden, nanti tidak akan mungkin membuat gaduh, membuat risau masyarakat Indonesia. Itu percaya pada itu. Jadi kalaupun dari Menpan RB sudah sering sosialisasi 3 opsi yang akan ditempuh, ini terkait dengan honorer dulu ya. 3 opsi yang akan ditempuh itu saya mengharapkan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan ketiga-tiganya. Kalau kita sering menyampaikan adalah menggeladikan. Seandainya diambil opsi pertama, kira-kira apa dampaknya di daerah saya. Kalau opsi kedua, saya harus menyiapkan apa. Kalau opsi ketiga, saya harus apa yang saya lakukan. Itu tolong dilatihkan dulu atau dianalisa dulu, dirapatkan di tempat masing-masing, supaya nanti tidak terdadak. Kemudian yang selanjutnya, untuk terkait hal-hal yang honorer yang perlu diperhatikan kita bersama adalah perhitungan kembali. Kalau tadi kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian. Itu tadi sudah disebutkan juga dari Menpan RB, minta tolong ditinjau kembali, dihitung kembali, dihitung ulang lah kalau boleh dibilang. Karena dalam sebuah pekerjaan di sebuah pemerintah daerah atau di pemerintah atau instansi, saya yakin sudah ada ketentuan yang berlaku. Kita mungkin perlu merefresh kembali lah, kenapa kok dibuat Menpan RB? Kenapa kok ada tujuannya pendaya gunaan, bukan penghasil gunaan? Karena sebetulnya penghasil guna itu akan mengikuti dari pendaya gunaan. Kalau mungkin kita sekarang, saya mencontohkan yang paling simpel adalah berkali-kali saya sampaikan pintu tol. Pintu tol dulu kan dijaga orang segitu banyaknya, satu shift bisa 18 orang sehari kali 3 shift. Tapi dengan adanya komputer, dengan teknologi, sekarang hanya 2 orang yang jaga. Itu jaga komputernya kalau rusak atau tidak. Kita semuanya harus sepakat ke sana bahwa dengan adanya teknologi itu nanti akan mempermudah kita, kerja kita lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi dampak-dampak yang mungkin bisa dikondisikan ke arah korupsi dan sebagainya. Itu yang diinginkan dibentuknya Menpan RB, salah satunya seperti itu. Di samping banyak banget sebetulnya, ada metodenya, ada mesin dan sebagainya. Namun hal yang paling simpel seperti itu, sehingga kita semuanya berpikiran sama untuk tidak menggelembungkan tenaga-tenaga kerja yang ada di lingkungan kita. Contoh aja di kantor saya sudah mengurangi, jangan sampai bikin kopi aja sampai harus 2 orang saya pekerjakan, jangan sampai. Kasih aja alat mesin kopi udah selesai. Saya mau pilih apa aja tinggal mencet. Jadi dengan teknologi semuanya itu bisa sebetulnya. Contoh tol tadi yang simpelnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, ayo kita semua mulai berpikir kita ke arah sana. Dan juga sekali lagi yang tadi saya di pembukaan bahwa budaya kita terkait dengan tenaga kerja terutama untuk menjadi PNS tadi masih tinggi dalam tanda kutip untuk kita merekrut. Jadi minta tolong sudah mulai dikurangi. Sudah dari tahun 2005 kita ada peringatan, tapi sampai sekarang kita masih menggelembungkan itu. Belum budaya politik yang saya sampaikan, satu gerbong naik yang bawa sekian gerbong yang lain. Nanti kalau turun gerbong ini tidak dilepas, tetap aja nongkrong di situ. Ya pejabat baru lagi bawa lagi gerbong banyak. Nah itu yang bikin carut marut sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi dari Pan RB nanti akan memutuskan terkait dengan tadi yang dipertanyakan yang cukup krusial. Namun kita sudah berkali-kali rapat, baik di ruangan ini juga saya masih ingat terkait dengan tenaga honorer ini
akan ada sanksi tertentu yang tadi kalau tadi masalah keuangan, kemudian masalah yang lain-lain. Kalau kita nanti lebih kepada kalau seandainya masih kemungkinan nih setelah tanggal 28 November 2023 itu masih ada lagi yang mengangkat ataupun membayarkan honorer, kemungkinan besar akan ada tindakan dari inspektorat atau BPK dan sebagainya. Itu yang kemungkinan besar, sehingga mohon diwaspadai. Semoga aja di bulan April, Mei, Juni 2023 sudah ada keputusan dari Bapak Presiden, sehingga apa yang akan dilaksanakan ke depannya kita bisa tahu. Kemudian terkait dengan tadi sedikit menyinggung masalah rumah sakit baru, kebetulan saya sudah melaporkan Bapak Menko Polhukam kemarin terkait hasil kunjungan saya ke Australia terkait dengan rumah sakit juga ada di situ. Yang intinya sampai detik ini kita belum memiliki aturan jumlah rumah sakit di sebuah daerah terkait dengan jumlah penduduk dan sebagainya. Yang terjadi hasil penelitian dari UGM, Rektor UGM yang menyampaikan ke saya bahwa sekarang rumah sakit adalah berebut pasien dengan tanda kutip menghalalkan segala cara. Itu yang dampak yang kurang baik. Sehingga saya sudah janji, saya laporkan Pak Menko, nanti kita akan rapat dengan Mendagri, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya untuk terkait masalah ini. Tadi sempat singgung sedikit masalah rumah sakit. Kemudian ada juga yang mengusulkan yang terkait dengan persentase penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk terkait dengan belanja pegawai. Ini juga sudah masuk ke kita akan godok. Dan juga terkait dengan banyaknya honorer, itu sudah saya sampaikan kepada Menpan RB, waktu itu Pak Alex ini juga ikut rapat secara khusus di ruangan saya. Prioritas adalah tenaga kesehatan dan guru dulu. Jadi karena guru terlalu banyak yang lapor ke kita, kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya adalah honorer dan sebagainya, dan akhirnya yang punya data lengkap adalah baru 2 ini. Sehingga mohon maaf nanti untuk honorer yang lain kemungkinan nanti prioritas kedua, tapi prioritas utama adalah nakes dan guru untuk segera dituntaskan. Saya sudah sampaikan ke Pak Alex ini dan juga kawan-kawan yang lain. Sekali lagi untuk tenaga honorer terkait dengan pemilu yang tadi saya sampaikan di awal, nanti Bapak Presiden akan mengambil solusi yang paling tepat. Kemudian sekarang melanjut pada yang JAJF, tadi dari Menpan RB menyampaikan akan ada revisi tentang Permenpan nomor 13 dan seterusnya, dan juga harapan dari saya terkait dengan beberapa kali rapat tentang JAJF ini, bahwa di Kemendagri itu sudah ada masukan lebih dari 600 permasalahan tentang JAJF ini. Sebetulnya itu bisa dibawa untuk nanti revisi permen apapun terkait dengan pembahasan tersebut, karena itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bawah. Dan tentunya kalau tadi saya dengarkan banyak sekali problema di daerah terkait dengan JAJF ini yang ternyata mohon maaf mungkin tadi Mbak Meta mengatakan kurang baca atau kurang detail dan sebagainya. Mungkin kalau boleh menyarankan untuk terkait ini sebelum diambil keputusan lebih lanjut, mohon untuk teman-teman yang di daerah yang mengalami kesulitan untuk segera konsultasi saja ke Menpan RB. Nanti minta kontak poinnya, kalau handphone terlalu ribet mungkin dengan email atau dengan yang bisa langsung dijawab ya dengan email, kemudian dengan pembukaan link pengaduan dan sebagainya untuk koordinasi tadi. Bagaimana saya punya masalah ini seperti ini, nanti dari Pan RB saya yakin akan ada yang mencarikan solusi, karena ternyata di aturan-aturan yang dibuat oleh Pan RB sudah cukup lengkap, hanya saja banyak teman-teman yang belum bisa menerapkan sesuai yang diinginkan dari Menpan RB. Sehingga sekali lagi untuk Menpan RB silakan membuka juga dari Kemendagri untuk membuka linknya, membuka kontak yang bisa kontak kaminya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan maupun hambatan-hambatan yang ada di bawah supaya bisa lebih cepat terselesaikan. Kemudian tentang tadi pendapatan, sebetulnya sudah kita rapatkan berkali-kali, termasuk saya pimpin sendiri, bahwa kepresnya juga sudah keluar. Kita menjaminkan, dari Bapak Presiden menginginkan jangan sampai ada turun sepeser pun pengalian jabatan tersebut berdampak pada pendapatan. Itu sudah diwadahi, hanya saja tadi ada keluhan ternyata membengkak di anggaran pemerintah daerah. Waktu itu dengan Kementerian Keuangan juga sudah kita sampaikan terkait hal tersebut. Nanti akan kita evaluasi berlanjut membengkaknya sampai berapa, nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian hasil evaluasi kinerja JAJF ini akan kita evaluasi sebetulnya sampai dengan dampaknya Bapak Ibu sekalian. Apakah setelah di JAJF kan ini kinerja kita jadi semakin bagus sesuai dengan keinginan Bapak Presiden menghapuskan Son 34 itu sudah sesuai belum? Ternyata begitu ditambah dirubah ke JAJF malah tambah
berantakan dalam tanda kutip. Saya masih ingat rapat di sini, di gedung ini juga, sempat ada usulan bahwa seandainya permasalahan itu lebih besar, mudaratnya lebih banyak, sempat kita akan membuat sebuah kesimpulan dan kita akan laporkan Bapak Presiden untuk dikembalikan ke semula. Waktu itu sempat ada kata kayak itu. Kemudian saya anulir dengan kata gini, Bapak Presiden memerintahkan kita mengalihkan JHJF itu mesti akan ada tujuannya. Sehingga kita harus mensupport itu dulu dengan segala cara mengatasinya. Nanti kalau sudah menyerah, kita udah nggak bisa dengan segala cara nggak bisa, baru kita akan lapor Bapak Presiden bahwa permasalahan JHJF kayak gini nggak bisa diatasi lagi, sudah keluar permen panebus sekian banyak, tetap nggak bisa diatasi, lebih efisien kalau kita kembali ke jabatan eselon 3-4 dengan syarat ada ini, sehingga efisiensi kerja bisa lebih tinggi, mungkin kita akan ngerasain, tapi itu nanti setelah kita berupaya semaksimal mungkin atas perintah Bapak Presiden. Sekali lagi, kita semuanya adalah membantu Bapak Presiden untuk mensukseskan pembangunan nasional ini. Jadi itu adalah opsi terakhir sekali yang nantinya akan kita tempuh. Sekali lagi sudah saya anulir dengan ini adalah perintah Presiden, tidak bisa kita langsung menyerah. Kemudian selanjutnya untuk tindak lanjut langkah 2023 terkait dengan JHJF, kalau tadi penyesuaian hanya sampai dengan Desember ini, kemudian masih ada relaksasi sampai Februari 2023, tapi bukan atau tidak menyentuh substansi. Jadi mohon izin nanti sekali lagi Menpan RB dan juga di Kemendagri itu benar-benar memformulakan jabatan-jabatan yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya seperti apa, supaya tidak istilahnya membingungkan teman-teman yang ada di bawah. Itu sedikit kesimpulan dan juga apa yang akan dilaksanakan. Setelah ini kita akan meramu hasil evaluasi ini, dan juga secara teknis nanti saya akan mengundang deputi-deputi di Pan RB maupun di Kemendagri untuk merapatkan hasil evaluasi ini, karena ini akan menentukan nanti keputusan Bapak Presiden. Jadi sekali lagi, sebelum saya laporkan kepada Pak Menko, karena Pak Menko nanti akan melaporkan kepada Bapak Presiden, nanti akan saya mengundang deputi-deputi dari Pan RB maupun Kemendagri untuk memformulasikan kemungkinan besar apa yang harus diambil oleh pemerintah. Itu kesimpulan akhir dari rapat saya pada siang hari ini, dan apabila hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat jalan untuk teman-teman yang ada di daerah. Sekali lagi, buka komunikasi, jalan komunikasi dengan baik ke Pan RB maupun Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah, dan jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah, karena ini sudah perintah Bapak Presiden, dan sudah kementerian lembaga yang terkait di bawahnya sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan, dan mohon bantuannya untuk kerelaannya meluangkan waktu untuk ya lebih meluangkan waktu untuk menanyakan dan sebagainya, koordinasi. Itu saja Pak Saiful, mungkin ada yang belum saya cover. Kalau tidak ada lagi, apa yang saya lakukan dari Menko Polhukam dan juga apa yang tindak lanjut berikutnya sudah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita dari pemerintah akan mengambil hal yang paling baik untuk semuanya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian diundang makan siang bersama di bawah untuk merayakan yang ulang tahun hari ini.